Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dzini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa salim ala hadzal nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah mengutus Rasulnya sehingga barokah syariat Islam tersebar ke seluruh dunia dan ke semua umat manusia seantero jagat raya. Dan alhamdulillah risalah Ramadan telah sampai kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, pembawa cahaya penerang, pendobrak kebatilan, yakni baginda Rasul Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan terlimpah pula kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Pertama, saya sampaikan selamat berjumpa di sesi ke-7 minggu kedua Sekolah Ramadan MTSN 8 Ciamis 1442 Hijriah. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, kalaupun dalam situasi masih COVID-19, kita bisa melaksanakan rangkaian pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Anak-anak, materi yang akan disampaikan pada saat ini adalah menjaga pahala puasa. Diterangkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, An Abi Hurairah taqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Anak-anakku, peserta sekolah Ramadan MTSN 8 Ciamis, puasa adalah ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa tidak dibatasi oleh pelipat gandaan pahala 10-700 kali. Pahala puasa bisa tak terbatas, sebagaimana sabda Rasul, semua amal anak Adam dilipat gandakan, satu kebaikan ditulis 10 lipat sampai 700 lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa karena ia untukku dan aku akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makannya karenaku. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Bahkan orang yang berpuasa akan disediakan pintu khusus di surga. Pintu itu bernama Rayyan atau Royan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya surga mempunyai pintu yang bernama Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Tidak selain mereka yang memasukinya. Akan dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun masuk dari pintu tersebut. Apabila semuanya telah masuk, akan dikunci dan tidak ada yang memasukinya seorang pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah beberapa keutamaan dari ibadah puasa.
Namun banyak yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan pahala dan keutamaan apa-apa kecuali haus, lapar dan dahaga saja. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rubba shaimin khattahu min siyamihi al-ju'u wal atos." Berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa itu bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena ia tidak berpuasa dari apa yang Allah Ta'ala haramkan. Ia seakan menganggap bahwa puasa itu hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa saja secara materi dan fisik saja. Dengan demikian, nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekedar menahan lapar dan haus, ia tidak bernilai apa-apa di sisinya. Oleh karenanya, mari kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya, sehingga ia benar-benar menjadi puasa berkualitas dan mendapat keutamaan pahala yang berlipat ganda. Nah, sekarang bagaimana agar puasa kita bisa berkualitas? Yang pertama adalah ikhlas. Agar puasa berkualitas, puasa kita harus ikhlas. Tak hanya puasa, bahkan seluruh amal akan ditentukan niat yang menjadi syarat diterimanya amal ini. Sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat pahala apa yang diniatkannya. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, agar puasa berkualitas tentu harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama, tentu yang paling pokok, makan dan minum dengan sengaja. Namun jika seorang makan dan minum dalam keadaan lupa, ini tidak membatalkan puasa, kecuali meneruskan makan minumnya, bahkan ditambah lagi. Nah, tentu itu sangat membatalkan. Nah, barang siapa yang lupa padahal ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, hendaknya ia meneruskan puasanya, karena ia diberi makan dan minum oleh Allah. Ini berdasarkan hadis riwayat jamaah. Berikutnya, yang membatalkan puasa itu muntah dengan sengaja. Ya, misal dengan memasukkan jari telunjuk tangan kita ke mulut sehingga kita bisa muntah. Tapi kalau sekedar muntah yang tidak disengaja, seperti muntah karena mabuk di perjalanan, nah ini tidak membatalkan puasa. Kalaupun memang dianjurkan untuk lebih menahan untuk melanjutkan berpuasa, itu akan menjadi lebih baik. Kemudian hal yang membatalkan berikutnya adalah mengeluarkan sperma dengan sengaja. Kemudian yang terakhir yang membatalkan puasa itu meniatkan berbuka. Karena niat merupakan rukun puasa, maka niat berbuka berarti membatalkan puasanya. Berikutnya, yang ketiga yang akan mengurangi pahala puasa adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Ikhlas serta meninggalkan hal yang membatalkan puasa tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Sebagaimana tadi telah disampaikan,
betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Yaitu dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah menjaga emosi agar tidak marah dan tidak berdusta seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, puasa adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan ana soimun atau saya sedang berpuasa. Dan hakikat puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa adalah menjauhi perkara yang sia-sia dan kata-kata kotor. Berbicara kotor tidak terbatas kepada kata-kata kotor saja, namun yang bisa berkembang menjadi bergosip yang tidak ada gunanya, serta berbicara kotor yang tidak sepatutnya. Daripada melakukan hal-hal yang mengurangi pahala puasa itu, lebih baik kita gunakan lisan untuk membaca Al-Quran supaya menambah pahala puasa kita. Berikutnya yang akan menambah kualitas berpuasa adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus selama puasa. Misal dengan mendengarkan atau melihat televisi, memperbanyak game dan sebagainya. Hal ini hendaknya dihindari agar puasa kita benar-benar berkualitas. Lebih baik kita melaksanakan hal-hal yang lebih bermanfaat seperti tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, mempuasakan seluruh organ tubuh, mulai dari mata, telinga, lidah, tangan, kaki, pikiran, dan hati kita. Inilah yang diistilahkan puasa khusus oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtarul Minhajul Qasidin. Pertama, mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan itu salah satu anak panah iblis yang berbisa. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla memberinya keimanan yang manisnya didapati dalam hatinya. Yang kedua, mempuasakan lidah dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, dusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, permusuhan, dan menzalimi orang lain. Kemudian yang ketiga, mempuasakan telinga, yakni mempuasakan telinga dari pandangan atau pendengaran segala sesuatu yang haram dan makruh. Karena segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Ini tertera dalam Quran surat Al-Maidah ayat 42. Kemudian yang keempat, mempuasakan tangan dari menzalimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Yang kelima, mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti kata hati yang menuju pada kemaksiatan. Ini juga yang akan mengurangi kualitas puasa yang kita laksanakan.
Keenam, mempuasakan hati, yakni mempuasakan dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti iri, dengki, marah, kecintaan kepada dunia dan lain sebagainya. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, janganlah kamu saling membenci, saling memutus hubungan, saling mendengki dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian yang ketujuh, menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat dan dibenci syariat, serta dari tipu daya dan pikiran destruktif lainnya. Nah, itu beberapa poin yang akan mengurangi puasa Ramadan. Dan tentu puasa itu sekali lagi bukan hanya menahan dari makan dan minum, tapi segala organ tubuh kita puasakan, mulai dari hati, pikiran, perkataan, perbuatan, mata, tangan, kaki, dan semuanya ini harus bisa dipuasakan agar kita mendapatkan pahalanya pahala yang khusus. Kemudian yang keenam, agar kualitas saum kita baik adalah memperbanyak amal soleh selama bulan Ramadan. Di saat kita meninggalkan hal-hal yang haram dan tidak bermanfaat, pada saat yang sama kita memperbanyak amal soleh pada saat berpuasa. Seperti memperbanyak tilawah Quran, berzikir kepada Allah, sholat sunat, tafakur, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak dan lain sebagainya. Rasulullah dan para sahabatnya sangat mengerti tentang keutamaan Ramadan dan bagaimana memperbaiki kualitas puasa mereka. Karenanya dalam kesempatan bulan puasa ini mereka memperbanyak amal soleh. Ibnu Abbas menuturkan sebagaimana peningkatan amal soleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya tadarus dan infak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawannya memuncak pada bulan Ramadan. Ketika Jibril menemuinya di setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang tertiup. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku, siswa-siswi MTSN 8 Ciamis, demikianlah 6 langkah agar puasa kita berkualitas, sehingga pahala ibadah saum kita bisa terjaga dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian uraian menjaga pahala puasa. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan puasa di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan ke bulan puasa tahun berikutnya, yakni 1443. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.